Dua kelompok remaja tawuran di Medan, Sumatera Utara menimbulkan kemacetan. Warga yang berusaha melerai malah diserang. Dua kelompok remaja dari kawasan Bom Lama dan lingkungan 2223 Kelurahan Pekan Labuhan Medan, Sumatera Utara tawuran pada Selasa dini hari. Kedua kelompok saling menyerang dengan melempar batu dan botol kaca, bahkan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Tawuran ini membuat kemacetan panjang karena berlangsung dari pukul 2 hingga subuh, bahkan warga yang berusaha melerai malah dilempari. Keributan baru usai setelah polisi tiba. Tidak ada korban dalam tawuran ini. Malam ini 3 kali, jam 2, jam 3, sama setengah 5. Jam subuh nih Bang ya? Ini malam ini main lagi Bang? Udah setelah berapa lama udah nggak tawuran Bang? Sekitar 2 bulan lebih adalah. Apa pemicunya malam ini Bang? Nggak tahu, ejek-ejek. Langsung? Gara-gara ejek-ejek dan jadilah. Diduga kedua kelompok remaja telah berselisih sejak lama, sehingga ketika ada pemicu sepele, tawuran langsung pecah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, geng motor kembali berulah. Di Taman Sari, Jakarta Barat, geng motor menyerang warga dengan senjata tajam. 2 orang terluka parah. Ya Allah, mama itu motor. Inilah video amatir ketika kawanan geng motor menyerang warga di Gang 4 dan Gang 5 Taman Sari, Jakarta Barat akhir pekan kemarin. Ya Allah, mama itu motor. Warga berteriak ketakutan ketika gerombolan tak dikenal menyerang dengan membabi buta. Gerombolan menyerang dengan senjata tajam dan membuat 2 warga terluka. Selain itu, mereka merusak warung dan motor warga. Menurut saksi, terdapat puluhan orang yang membawa motor dan senjata tajam menyerang gang-gang di permukiman warga. Warga masih khawatir penyerangan kembali terulang. Belum diketahui motif penyerangan. Polisi masih menyelidiki identitas kelompok geng motor yang menyerang warga. Siapa geng motor yang membabi buta menyerang warga Taman Sari, Jakarta Barat? Apa pemicunya? Kami akan bahas bersama kriminolog Monica Margareta, warga Taman Sari sekaligus saksi mata Jeffrey dan AKP Lalu Musti Ali, Kanit Reskrim Polsek Taman Sari. Selamat sore Pak Kanit, Pak Jeffrey dan Mbak Monica. Baik, saya ingin ke Pak Jeffrey terlebih dahulu. Pak Jeffrey, bisa ceritakan kepada kami apa yang Anda saksikan pada saat kejadian penyerangan? Pak Jeffrey. Baik, sepertinya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Jeffrey, warga Taman Sari. Saya ke Pak Kanit terlebih dahulu. Pak, lalu apakah sudah bisa diidentifikasi siapa kelompok geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga ini? Jadi sampai saat ini, izin Pak, kita masih melakukan penyelidikan karena kita juga berharap keterbukaan dari anak-anak atau muda-mudi yang ada di sekitar TKP. Karena dari hasil penelusuran kami, sesaat sebelum kejadian itu ada akun yang mengatasnamakan Kebun Jeruk 4, yaitu di mana TKP berlangsung, menantang para geng motor untuk datang ke tempat mereka. Sehingga dengan adanya keterbukaan ini mungkin kita bisa dapat informasi siapa yang mereka tantang, sehingga patut diduga bahwa mungkin dengan siapa mereka bermasalah, sehingga kita mampu mengidentifikasi siapa yang datang melakukan penyerangan ke TKP, Mbak. Tantangan ini disampaikan melalui media sosial, Pak? Melalui media sosial, IG, sehingga kita juga sudah kumpulkan informasi di situ, cuman kita masih lacak akun ini apakah memang akun masyarakat atau pemuda di setempat TKP atau memang ada orang yang sekedar ingin memprovokasi. Jadi memang akun itu juga baru dan itu ditanggapi, kita juga belum tahu yang nanggapi dari mana, karena kalau kita lihat dari akunnya itu dia ngundang para geng motor dari daerah utara maupun dari pusat untuk datang menyerang ke TKP.
Artinya dugaan sementara ini konflik antar geng motor sebenarnya, bukan ditujukan kepada warga. Kalau kita bilang geng motor mungkin masih butuh pendalaman, Mbak, karena mungkin bisa jadi ini kelompok di luar itu atau yang mungkin satu grup yang datang menyerang, apakah antara solidaritas perkawanan atau apa, kita tentunya masih mendalami, Mbak. Baik, saya ingin kembali mencoba menghubungi Pak Jeffrey, warga Taman Sari. Pak Jeffrey, sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Ya, Pak Jeffrey, bisa ceritakan kepada kami apa yang Anda saksikan pada saat kejadian penyerangan? Pada saat kejadian penyerangan, saya dan anak-anak ini berlima itu lagi ngobrol. Nah, setelah ada bunyi klakson dari luar, kita di dalam gang nih lagi ngobrolnya gitu loh. Nah, terus ada bunyi klakson nih, anak-anak mau pada keluar gitu kan. Cuman saya bilang, diam, jangan kemana-mana gitu kan. Karena kita di sini bagian keamanan, udah diam, jangan pada keluar. Nah, anak-anak pada diem, tapi dimasukin lah 3 orang. Nah, 3 orang ini masuk, nggak lama 1 orang muncul abis ngojek. Nah, itu udah diacung-acungin ini apa, celurit yang sangat gede. Nah, dia mau dibacokin gitu loh, mau dibacokin, cuman saya teriak dari sini, mereka mundur. Nah, setelah mundur ternyata mereka manggil kawannya, masuklah berempat. Yang satu bawa petasan 2 biji, nyerang anak-anak nih, yang kami berlima ini, gitu kan. Nah, setelah itu, setelah bunyi petasan banyak, warga bangun. Nah, yang korban yang kebacok ini, mereka lagi pada tidur gitu loh. Cuman ngelihat anak-anak pada diserang begitu, mereka ikut nyerang. Artinya sempat ada diserang upaya balik nih perlawanan anak-anak. dari warga setempat? Ada, karena namanya kita kampung diserang, ya otomatis kan kita nggak mungkin kita tinggal diam gitu loh. Baik, Pak Jeffrey, apakah Anda mengetahui mengenai apa sebenarnya awal mula perkara mengapa ada penyerangan ini? Nggak tahu, justru yang saya bingungin kenapa bisa ada penyerangan ke dalam gang gitu loh. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Kanit bahwa Saya juga nggak dugaannya ada tantangan yang disampaikan melalui media sosial. Apa yang Anda ketahui mengenai hal ini, Pak? Apakah mungkin ada geng motor juga di wilayah Anda? Atau kelompok remaja? Kelompok remaja, kemungkinan ada tantangan, kemungkinan itu entah dari mana, dari gang sebelah atau dari mana gitu kan. Kita nggak tahu menahu gitu loh. Mungkin ya kita kena imbasnya. Gitu Baik. loh. Baik, saya ingin ke Mbak Monika. Mbak Monika, dari keterangan sementara yang kita dengarkan, dugaan-dugaan yang muncul, apa analisa sementara Anda atas kasus penyerangan ini? Ya, bahwa beberapa kali mungkin aksi kejahatan jalanan seperti ini dalam waktu beberapa dekat ini memang terjadi gitu ya di ruang publik. Kalau menurut saya mungkin nanti masih menunggu tetap hasil penyidikan kepolisian yang akan dilakukan oleh Pak Lalu beserta jajarannya. Tapi mungkin mereka ingin menunjukkan bahwa ada identitas dari kelompok mereka gitu ya. Ada identitas kelompok atau geng kekerasan ya. Kita bicara kekerasan aja dulu gitu ya Mbak ya. Walaupun mereka nanti terbukti punya kelompok geng motor tersendiri nanti, bahwa mereka ingin merepresentasikan gitu bahwa keberadaan mereka ini ada loh di tengah-tengah masyarakat gitu. Kalaupun nanti ternyata terbukti bahwa mereka melakukan tantangan gitu ya terhadap kelompok geng motor yang lain nanti dari hasil penyelidikan bahwa itu memang
menunjukkan lagi bahwa ini bukan hanya sekedar representasi gitu, tapi ada kepentingan antar konflik sosial yang terjadi di antara kedua kelompok. Lihat mengapa aksi geng motor ini bisa dikatakan semakin nekat? Apakah ada hukuman yang kurang tegas atau ada faktor lainnya? Kalau dikatakan semakin nekat, mungkin pada saat ini memang situasi ya, realitas sosial kita yang berada pada masa pandemi saat ini, jadi digunakan dengan tidak baik gitu ya oleh kelompok-kelompok remaja maupun dewasa yang terafiliasi dengan geng motor itu. Mungkin karena mereka ingin menunjukkan bahwa selain mereka ingin merepresentasikan gitu keberadaan mereka ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa mungkin mereka ingin sengaja melakukan aksi kejahatannya gitu ya. Hanya sekedar kesengajaan, hanya sekedar ingin diperhatikan oleh publik gitu ya Mbak ya. Dan ingin sekedar menantang sejauh mana sih nanti mereka bisa terdeteksi atau tertangkap oleh pihak kepolisian. Terkadang aksi brutal mereka ini bisa menjadi motivasi mereka gitu ya, karena mereka pada dasarnya tidak, kebanyakan gitu dari hasil penelitian pada dasarnya tidak memiliki tujuan tertentu gitu, kecuali hanya ingin sekedar membentuk representasi diri kelompoknya dan juga ingin menantang gitu sejauh mana kepolisian bisa menangkap atau menindak mereka. Jadi mereka melakukan aksi yang semakin brutal, yang semakin liar gitu ya, hanya untuk tujuan-tujuan yang sebetulnya kalau boleh dikatakan bukan tujuan, kalau boleh dikatakan gitu tujuan hanya sekedar gaya gitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Lalu, saya ingin konfirmasi lagi Pak, apakah kelompok ini adalah kelompok remaja atau memang geng motor atau sebagainya Pak? Jadi perlu kami jelaskan bahwa beberapa kali, terutama malam Sabtu, malam Minggu itu, kita berhasil mencegah aksi-aksi seperti ini, di mana kita dapatkan gerombolan, kita bubarkan, bahkan ada beberapa yang kita amankan, karena memang kita belum menemukan tindak pidana, sehingga kita panggil orang tuanya. Rata-rata mereka ini adalah anak pelajar, masih sekolah, sehingga tentunya kita panggil orang tuanya untuk melakukan pembinaan. Karena setiap malam Sabtu, malam Minggu kami dari unit reskrim selalu melakukan mobile di sepanjang daerah-daerah yang rawan terjadi tawuran. Dan apabila kita lihat ada potensi seperti gerombolan dari anak-anak, pasti kita langsung bubarkan. Dan ini malam ini waktu itu juga sampai, apalagi kalau mungkin bisa dikonfirmasi ke warga masyarakat berdasarkan hasil penyelidikan, bahwa waktu penyerangan pertama itu masyarakat sempat menghalau sehingga mereka kembali. Ini kejadian sampai 3 kali malam itu, dan yang ketiga dengan jumlah yang sangat besar mereka mengejar. Berarti di situ memang 2 arah. Jadi bukan hanya serangan saja, tapi memang di situ apalagi dengan didukung fakta dari medsos bahwa memang ada tantangan dari situ, dari kelompok yang ada di TKP. Sehingga ada beberapa orang yang kita sudah ambil keterangan, cuman mereka belum mau mengaku siapa yang punya akun medsos tempat komunikasi dengan para pelaku ini. Apakah dari pihak polisian sendiri tidak bisa menyelidiki Pak siapa yang memiliki akun media sosial yang mengeluarkan tantangan ini? Kita masih dalami secara forensik untuk mendapatkan siapa yang pemilik akun. Cuman akan lebih bagus lagi karena kita tahu bahwa korban ini adalah orang yang baru bangun, yang hanya mau mengamankan kampungnya, yang tidak tahu masalah harus menjadi korban. Jadi minta kepedulian dari mungkin warga masyarakat sekitar yang merasa memicu adanya kejadian ini untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga kita bisa mempermudah untuk melakukan penyelidikan untuk menemukan para pelaku. Baik, saya ingin langsung konfirmasi ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, apakah Anda mengetahui mungkin terkait tantangan yang dilemparkan melalui media sosial ini karena ada permintaan dari pihak kepolisian agar supaya warga juga bisa terbuka mengenai hal ini? Sosial, sebenarnya saya udah kasih tahu ke buser-buser kriminal yang ada di Taman Sari. Saya udah kasih semua IG-nya, namanya ini, dan ini cat-catannya seperti ini gitu loh. Kita udah kasih tahu ke buser-buser Taman Sari. Apakah penyerangan ini pernah terjadi sebelumnya, Pak Jeffrey, atau sempat ada konflik yang terjadi di kawasan tersebut?
Kalau konflik nggak ada, Cuman Kalau penyerangan kalau geng motor serupa kita pernah terjadi ngedenger, sebelumnya? Sering, di sini sering, cuman nggak pernah masuk kampung gitu loh. Kadang-kadang saya kalau lagi jaga sama Hansip sama Linmas kita nih, kadang-kadang itu di Taman Sari 8 itu sering banget dibikin ajang buat mereka tawuran seperti itu gitu loh. Baik, saya ingin kembali ke Pak Lalu. Pak Lalu, bahwa peristiwa ini sebenarnya sudah sering terjadi. Seperti apa ke depannya pengamanan yang akan dilakukan pihak kepolisian? Kita sudah melakukan langkah-langkah preventif dengan melakukan patroli, terutama di jam-jam rawan, di atas jam 12 kita sampai pagi. Biasanya sampai pagi, kadang untuk pengamanan sepeda yang sebelum PPKM darurat juga kebetulan wilayah Gajah Mada Hayamuruk ini merupakan daerah perlintasan yang memang biasa dilewati oleh kelompok-kelompok yang dapat meresahkan, sehingga untuk mengantisipasi itu kita biasa melakukan patroli di sepanjang Jalan Hayamuruk Gajah Mada. Itu yang terus di samping itu juga kita melakukan penegakan hukum terhadap ada beberapa yang sudah kita amankan kemarin, cuman karena memang pada saat kita diamankan ada senjata tajam pada diri anak-anak ini, tentunya kita proses untuk meninikan efek jerak dengan undang-undang darurat tahun 1951. Tapi rata-rata mereka memang masih di bawah umur, sehingga ketentuan berlaku tetap Undang-Undang Peradilan Anak. Sehingga kita tetap dalam melakukan penyelidikan melibatkan orang tua maupun dari pihak Bapas. Baik, Mbak Monika, fakta bahwa mayoritas dari para pelaku ini masih di bawah umur. Apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk meredam kebuasan remaja ini? Ya, pada dasarnya menyambung tadi juga pertanyaan dari Mbak Stefani ya terkait dengan ancaman hukumannya gitu ya. Sebenarnya ini perlu menjadi pengkajian ulang lagi oleh pihak kepolisian dan juga pihak lembaga-lembaga terkait yang membuat undang-undang terkait dengan pidana ini, bahwa selain ancaman hukuman yang mungkin harus bisa menimbulkan efek jera gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah ya pada dasarnya menanamkan nilai-nilai kebudiluhuran dan juga pekerti Pancasila kepada anak-anak gitu. Ya pada dasarnya itu ya Mbak ya, bahwa dasar dari pembelajaran agar anak gitu tidak melakukan kejahatan adalah proses sosialisasi yang ada di tengah-tengah keluarga. Kalau tidak bisa di keluarga, di tengah-tengah masyarakat, artinya dari institusi-institusi sosial yang lain. Pada hal ini ketika mereka statusnya adalah pelajar, ya berarti institusi tempat belajarnya, entah itu sekolah ataupun perguruan tinggi ya, pada dasarnya menanamkan nilai-nilai kemoralan yang seharusnya sudah patut ditekankan sejak masa anak-anak mereka gitu, agar mencegah kebuasan dan segala macam. Dan juga peran media yang saat ini sangat penting saya rasa ya, ketika media memberitakan mengenai fenomena peristiwa kejahatan, bisa jadi namanya tahapan anak remaja gitu ya, mereka berada pada masa psikologis yang labil gitu ya, mereka ingin mencari tahu, mereka ingin mencoba, mereka ingin mencari sensasi ketika mereka melakukan aksi-aksi kejahatan yang diberitakan di media, tapi ternyata mereka belum memahami betul bahwa apa efek-efek atau risiko yang bisa mereka dapatkan dari perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Harus berawal dari pembinaan dalam keluarga. Terima kasih Mbak Monika, AKP Lalu Musiali, dan Pak Jeffrey sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Kita harapkan kasus ini bisa segera ditindaklanjuti, jangan sampai ada warga yang tidak bersalah kembali menjadi korban. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, polisi menangkap 3 pemuda yang mencuri diorama pocong PPKM darurat di Madiun, Jawa Timur. Kami akan kembali sesaat lagi.